Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan Pasparta. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Nadia Fanabila, dengan NIM 2020-12-11-065, dan Askia Rifda Aulia dengan NIM 2020-12-11-055. Kami di sini akan menjelaskan mengapa institusi finansial itu spesial. Yang pertama, introduction. Awalnya, industri perbankan beroperasi sebagai industri layanan penuh, melakukan secara langsung atau tidak langsung semua layanan keuangan, perbankan komersial, perbankan investasi, layanan investasi saham, penyedia asuransi, dan lain-lain. Pada awal tahun 1930-an, keruntuhan ekonomi dan industri mengakibatkan terpisahnya beberapa kegiatan tersebut. Pada 1970-an dan 1980-an, industri jasa keuangan baru yang relatif tidak diatur bermunculan, yaitu reksadana, dana perantara, dan lain-lain, yang memisahkan fungsi layanan keuangan lebih jauh. Memasuki abad ke-21, hambatan regulasi, teknologi, dan perubahan inovasi keuangan sedemikian rupa sehingga satu set lengkap layanan keuangan dapat kembali ditawarkan oleh satu perusahaan jasa keuangan di bawah payung perusahaan induk jasa keuangan. Misalnya, JP Morgan Chase mengoperasikan bank komersial JP Morgan Chase Bank, bank investasi JP Morgan Securities, yang juga menjual reksadana dan perusahaan asuransi, JP Morgan Insurance Agency. Selama krisis keuangan 2008-2009, perusahaan induk jasa keuangan ini membeli lembaga tabungan Washington Mutual dan beberapa bank investasi termasuk Bear Stearns. Tidak hanya batas antara sektor industri tradisional yang berubah, tetapi persaingan juga menjadi global. Misalnya, JP Morgan Chase adalah perusahaan induk jasa keuangan terbesar kelima di dunia yang beroperasi di 60 negara. Kemudian datanglah akhir tahun 2000-an ketika Amerika Serikat dan dunia mengalami keruntuhan pasar keuangan yang kedua setelah yang dialami selama depresi hebat. Krisis keuangan menghasilkan pembentukan kembali besar-besaran dari semua sektor lembaga keuangan atau FI dan berakhirnya banyak lembaga keuangan besar, misalnya Bear Stearns dan Lehman Brothers. Hasilnya adalah seruan dari pemerintahan Obama untuk kembali memisahkan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing FI. Jadi, secara khusus, semua lembaga keuangan memiliki beberapa aset yang berpotensi mengalami gagal bayar atau risiko kredit dan cenderung tidak sesuai dengan jatuh tempo aset dan kewajiban neraca mereka pada tingkat yang lebih besar atau kecil. Dan dengan demikian terekspos risiko suku bunga. Selain itu, semua LK terekspos pada beberapa tingkat penarikan liabilitas atau risiko likuiditas. Tergantung pada jenis klaim yang telah mereka jual pada pemegang liabilitas dan sebagian besar LK terekspos pada beberapa jenis risiko underwriting, baik melalui penjualan sekuritas atau penerbitan berbagai jenis jaminan kredit di dalam atau di luar neraca. Selanjutnya ada bidang keistimewaan perantara keuangan dalam penyediaan jasa. Yang pertama ada biaya informasi. Agregasi dana dalam FI memberikan insentif yang lebih besar untuk mengumpulkan informasi tentang pelanggan, seperti perusahaan dan untuk memantau tindakan mereka. Ukuran FI yang relatif besar memungkinkan pengumpulan informasi ini disesuaikan dengan biaya rata-rata yang lebih rendah atau disebut skala ekonomi
daripada kasus individu. Yang kedua ada risiko likuiditas dan harga. Lembaga keuangan memberikan klaim keuangan kepada penabung rumah tangga dengan atribut likuiditas yang unggul dengan risiko harga yang lebih rendah. Yang ketiga ada layanan biaya transaksi. Dia itu serupa dengan skala ekonomi dalam biaya produksi informasi. Ukuran FI dapat menghasilkan skala ekonomi dalam biaya transaksi. Lalu yang keempat ada intermediasi jatuh tempo, yaitu lembaga keuangan dapat menanggung resiko ketidaksesuaian dengan jatuh tempo aset dan liabilitas mereka dengan lebih baik. Yang kelima ada transmisi pasokan moneter, yaitu lembaga penyimpanan adalah saluran melalui tindakan kebijakan moneter oleh bank sentral atau bank sentral negara atau Federal Reserve berdampak pada sistem keuangan dan ekonomi lainnya. Selanjutnya yang keenam ada alokasi kredit. Alokasi kredit itu lembaga keuangan sering dipandang sebagai sumber pembiayaan utama. Dan terkadang satu-satunya untuk sektor tertentu ekonomi seperti pertanian, usaha kecil, dan perumahan real estate. Selanjutnya ada transfer kekayaan antar generasi, yaitu lembaga keuangan, khususnya perusahaan asuransi jiwa, dan dana pensiun menyediakan penabung dengan kemampuan untuk mentransfer kekayaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya ada layanan pembayaran, di mana efisiensi lembaga penyimpanan menyediakan layanan pembayaran seperti cek clearing secara langsung menguntungkan perekonomian. Yang terakhir ada intermediasi denominasi, di mana lembaga keuangan seperti reksadana memungkinkan investor kecil untuk mengatasi hambatan dalam membeli aset yang dikenakan oleh ukuran denominasi minimum yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Askia. Keistimewaan lembaga keuangan. Dalam perekonomian tanpa lembaga keuangan, tingkat aliran dana antara penabung rumah tangga dan sektor korporasi cenderung cukup rendah. Ada beberapa alasan. Yang pertama itu terkait biaya pemantauan. Begitu mereka meminjamkan uang ke perusahaan dengan membeli klaim keuangannya, rumah tangga perlu memantau atau memeriksa tindakan perusahaan itu. Mereka harus yakin bahwa manajemen perusahaan tidak melarikan diri atau menyia-nyiakan dana untuk proyek apapun yang nilai sekarang bersih yang rendah atau negatif. Tindakan pemantauan seperti itu sangat mahal untuk setiap rumah tangga tertentu karena memerlukan banyak waktu dan biaya untuk mengumpulkan informasi berkualitas tinggi yang cukup relatif terhadap ukuran investasi rata-rata penabung rumah tangga. Mengingat hal ini, kemungkinan besar setiap rumah tangga lebih memilih untuk menyerahkan pemantauan kepada orang lain. Pada akhirnya, sedikit atau tidak ada pemantauan yang dilakukan. Kurangnya pemantauan yang dihasilkan akan mengurangi daya tarik dan meningkatkan resiko berinvestasi dalam hutang dan ekuitas perusahaan. Next. Yang kedua, likuiditas. Sifat ekuitas dan hutang perusahaan yang relatif berjangka panjang dan kurangnya pasar sekunder di mana rumah tangga dapat menjual sekuritas ini menciptakan disinsentif kedua bagi investor rumah tangga untuk memegang klaim keuangan langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan. Secara khusus, diberikan pilihan antara
memegang uang tunai, dan memegang sekuritas jangka panjang. Rumah tangga mungkin memilih untuk memegang uang tunai likuiditas, terutama jika mereka berencana menggunakan tabungan untuk membiayai pengeluaran konsumsi dalam waktu dekat. Yang ketiga, yaitu terkait resiko harga. Pada akhirnya, bahkan jika pasar keuangan ada, tanpa lembaga keuangan untuk mengoperasikannya, untuk menyediakan layanan likuiditas dengan memungkinkan rumah tangga memperdagangkan sekuritas hutang dan ekuitas perusahaan di antara mereka sendiri. Investor juga menghadapi risiko harga penjualan sekuritas dan perdagangan sekuritas pasar sekunder melibatkan biaya transaksi. Artinya, harga di mana investor rumah tangga dapat menjual sekuritas di pasar sekunder seperti New York Stock Exchange mungkin berbeda dari harga awal yang mereka bayarkan untuk sekuritas tersebut. Next. Karena biaya pemantauan, biaya likuiditas, dan risiko harga, rata-rata penabung rumah tangga mungkin memandang investasi langsung pada sekuritas korporasi sebagai proporsi yang tidak menarik dan memilih untuk tidak menabung atau menabung dalam bentuk uang tunai. Namun, ekonomi telah mengembangkan cara alternatif dan tidak langsung untuk menyalurkan tabungan rumah tangga ke sektor korporasi. Ini untuk menyalurkan tabungan melalui lembaga keuangan. Karena biaya pemantauan, likuiditas, dan risiko harga, serta alasan lain yang akan dijelaskan nanti. Penabung seringkali lebih suka memegang klaim keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan daripada yang dikeluarkan oleh korporasi. Perhatikan bagaimana lembaga keuangan atau perantara berdiri, atau perantara antara sektor rumah tangga dan korporasi. Perantara ini memiliki dua fungsi. Setiap financial institution tertentu mungkin berspesialisasi dalam satu atau yang lain, atau mungkin melakukan keduanya secara bersamaan. Next. Fungsi yang pertama itu lembaga keuangan sebagai broker. Fungsi pertama itu adalah fungsi perantara. Dalam bertindak sebagai broker murni, FI bertindak sebagai agen penabung dengan menyediakan layanan informasi dan juga transaksi. Misalnya, perusahaan sekuritas dengan layanan penuh, melakukan penelitian investasi, dan membuat rekomendasi investasi untuk klien retail atau rumah tangga mereka, serta melakukan pembelian atau penjualan sekuritas untuk mendapatkan komisi atau biaya. Pialang diskon, atau misalnya Charles Schwab melakukan pembelian atau penjualan sekuritas dengan harga yang lebih baik dan dengan efisiensi yang lebih besar daripada yang dapat dicapai oleh penabung rumah tangga dengan berdagang sendiri. Efisiensi ini menghasilkan pengurangan biaya perdagangan atau skala ekonomi. Dalam memenuhi fungsi broker, LK memainkan peran yang sangat penting dengan mengurangi biaya transaksi dan informasi atau ketidaksempurnaan antara rumah tangga dan perusahaan. Dengan demikian, FI mendorong tingkat tabungan yang lebih tinggi daripada yang seharusnya ada.
Next. Yang kedua itu LK berfungsi sebagai aset transformers. Fungsi kedua adalah fungsi transformasi aset. Dalam bertindak sebagai transformator aset, FI menerbitkan klaim finansial yang jauh lebih menarik bagi penabung rumah tangga daripada klaim yang langsung dikeluarkan oleh korporasi. Artinya, bagi banyak rumah tangga, klaim finansial yang dikeluarkan oleh LK mendominasi klaim yang dikeluarkan langsung oleh korporasi sebagai akibat dari biaya pemantauan yang lebih rendah, biaya likuiditas yang lebih rendah, dan resiko harga yang lebih rendah. Dalam bertindak sebagai pengubah aset, LK membeli klaim keuangan yang diterbitkan oleh korporasi, ekuitas, obligasi, dan klaim utang lainnya yang disebut sekuritas primer, dan membiayai pembelian ini dengan menjual klaim keuangan kepada investor rumah tangga dan sektor lain berupa simpanan, polis asuransi, dan sebagainya. Klaim keuangan LK dapat dipertimbangkan surat berharga sekunder karena aset ini didukung oleh sekuritas utama yang diterbitkan oleh perusahaan komersial yang pada gilirannya berinvestasi dalam aset real. Secara khusus, LK adalah pihak pasar independen yang menciptakan produk keuangan yang memiliki nilai tambah bagi klien mereka adalah transformasi resiko keuangan. Next. Membahas lebih dalam mengenai biaya informasi, satu masalah yang dihadapi oleh penabung rata-rata yang berinvestasi langsung dalam klaim keuangan perusahaan komersial adalah tingginya biaya pengumpulan informasi. Penabung rumah tangga harus memantau tindakan perusahaan secara tepat waktu dan lengkap setelah membeli sekuritas. Kegagalan untuk memantau membuat investor terpapar biaya agensi, yaitu resiko bahwa pemilik atau manajer perusahaan akan mengambil tindakan dengan uang penabung yang bertentangan dengan janji yang terkandung dalam perjanjian kontrak sekuritasnya. Biaya pemantauan merupakan bagian dari keseluruhan biaya agensi. Artinya, biaya agensi ini muncul setiap kali agen ekonomi mengadakan kontrak di dunia informasi yang tidak lengkap. Dan dengan demikian, pengumpulan informasi menjadi mahal. Semakin sulit dan mahal untuk mengumpulkan informasi, maka semakin besar kemungkinan kontrak akan dilanggar. Dalam hal ini, penabung disebut prinsipal dapat dirugikan oleh tindakan yang diambil oleh perusahaan peminjam atau yang disebut agen. Next. Lalu ada peran FI sebagai delegated monitor. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah sejumlah besar penabung kecil menempatkan dana mereka di satu FI. FI ini mengelompokkan dana ini bersama-sama dan berinvestasi dalam klaim keuangan langsung atau primer
yang dikeluarkan oleh perusahaan. Aglomerasi dana ini menyelesaikan sejumlah masalah. LK besar sekarang memiliki insentif yang jauh lebih besar untuk mengumpulkan informasi dan memantau tindakan perusahaan karena memiliki jauh lebih banyak yang dipertaruhkan daripada rumah tangga kecil yang manapun. Dalam arti, penabung kecil telah menunjuk FI sebagai monitor yang didelegasikan untuk bertindak atas nama mereka. LK tidak hanya memiliki insentif yang lebih besar untuk mengumpulkan informasi, biaya rata-rata untuk mengumpulkan informasi juga lebih rendah. Lalu ada peran FI sebagai penghasil informasi. Kedua, terkait dengan insentif yang lebih besar untuk memantau dan biaya yang terlibat jika gagal memantau dengan tepat. LK dapat mengembangkan sekuritas sekunder baru yang memungkinkan mereka untuk memantau secara lebih efektif. Dengan demikian, menu kontrak yang lebih kaya dapat meningkatkan kemampuan pemantauan LK. Mungkin contoh klasiknya adalah pinjaman bank. Pinjaman bank umumnya merupakan kontrak utang jangka pendek daripada kontrak obligasi. Sifat jangka pendek ini memungkinkan LK untuk melakukan pengawasan dan kontrol yang lebih besar terhadap peminjam. Secara khusus, informasi yang dihasilkan oleh FI mengenai perusahaan sering diperbarui saat keputusan pembaruan pinjaman dibuat. Ketika kontrak pinjaman bank cukup berjangka pendek, bankir menjadi hampir seperti orang dalam bagi perusahaan sehubungan dengan informasi yang akrab dengan operasi dan kondisi keuangannya. Jadi, dengan bertindak sebagai pengawas yang didelegasikan dan menghasilkan informasi yang lebih baik dan tepat waktu, LK mengurangi tingkat ketidaksempurnaan informasi dan asimetri antara pemasok utama dan pengguna dana dalam ekonomi. Next. Resiko likuiditas dan harga. Selain meningkatkan arus dan kualitas informasi, LK memberikan klaim finansial atau sekunder kepada rumah tangga dan penabung lainnya. Seringkali klaim ini memiliki atribut likuiditas yang lebih unggul dibandingkan dengan sekuritas utama, seperti ekuitas perusahaan dan obligasi. Misalnya, lembaga penyimpan mengeluarkan kontrak transaksi rekening deposito dengan nilai pokok tetap, dan seringkali suku bunga terjamin yang dapat ditarik segera sesuai permintaan penabung rumah tangga. Pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana LK seperti lembaga penyimpan dapat menawarkan kontrak yang sangat liquid dan beresiko harga rendah kepada penabung di sisi liabilitas neraca mereka, sementara berinvestasi pada sekuritas yang relatif tidak liquid dan beresiko harga lebih tinggi yang diterbitkan oleh perusahaan di sisi aset. Selanjutnya, bagaimana LK cukup percaya diri
untuk menjamin bahwa mereka dapat memberikan layanan likuiditas kepada investor dan penabung ketika mereka sendiri berinvestasi dalam portofolio aset beresiko. Mas. Yang dilakukan adalah diversifikasi. LK mendiversifikasi sejumlah besar risiko portofolio, khususnya risiko yang spesifik untuk masing-masing perusahaan yang menerbitkan sekuritas tertentu. Penelitian telah menunjukkan bahwa investasi yang sama di sedikitnya 15 sekuritas dapat memberikan manfaat diversifikasi yang signifikan bagi LK dan manajer portofolio. Selanjutnya, karena jumlah sekuritas dalam portofolio aset FI meningkat melebihi 15 sekuritas, risiko portofolionya itu menjadi turun, meskipun pada tingkat yang menurun. Yang sebenarnya terjadi di sini adalah bahwa LK mengeksploitasi hukum jumlah besar dalam investasi mereka, mencapai jumlah diversifikasi yang signifikan. Sedangkan karena ukurannya kecil, banyak penabung rumah tangga terpaksa memegang portofolio yang relatif tidak terdiversifikasi. Diversifikasi resiko ini memungkinkan LK memprediksi pengembalian yang diharapkan atas portofolio asetnya yang lebih akurat. FI yang terdiversifikasi secara domestik dan global mungkin dapat menghasilkan pengembalian yang hampir bebas risiko atas asetnya. Akibatnya, secara kredibel dapat memenuhi janjinya kepada rumah tangga untuk memasok klaim yang sangat liquid dengan sedikit risiko harga atau nilai modal. Next. Lalu ada layanan khusus lainnya. Yang pertama itu pengurangan biaya transaksi. Sama seperti LK yang memberikan skala ekonomi potensial dalam pengumpulan informasi, mereka juga menyediakan skala ekonomi potensial dalam biaya transaksi. Misalnya, sejak 1 Mei 1975, Komisi Tetap untuk Perdagangan Ekuitas di New York ini telah dihapuskan. Akibatnya, pembeli eceran kecil menghadapi biaya komisi atau biaya transaksi yang lebih tinggi daripada pembeli grosir besar. Dengan mengelompokkan aset mereka dalam LK yang membeli aset secara massal seperti reksadana dan dana pensiun, penabung rumah tangga dapat mengurangi biaya transaksi pembelian aset mereka. Selain itu, spread bid ask atau beli jual biasanya lebih rendah untuk aset yang dibeli dan dijual dalam jumlah besar. Next. Lalu ada intermediasi kedewasaan. Dimensi tambahan dari kemampuan LK untuk mengurangi resiko melalui diversifikasi adalah bahwa mereka dapat menanggung resiko ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan kewajiban mereka dengan lebih baik daripada penabung rumah tangga kecil. Dengan demikian, LK menawarkan layanan perantara jatuh tempo ke seluruh perekonomian. Secara khusus, melalui ketidakcocokan jatuh tempo, LK dapat menghasilkan kontrak jangka panjang, seperti pinjaman hipotek jangka panjang, dengan suku bunga tetap untuk rumah tangga, sambil tetap mengumpulkan dana dengan kontrak kewajiban jangka pendek. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Selanjutnya adalah aspek khusus lainnya.
Sampai batas tertentu, aspek khusus lainnya. Sampai batas tertentu, lembaga keuangan ada karena ketidaksempurnaan pasar keuangan. Jika informasi tersedia tanpa biaya untuk semua peserta, penabung tidak memerlukan LK untuk bertindak baik sebagai perantara atau pengawas yang didelegasikan. Namun, jika intermediasi memiliki manfaat sosial seperti transmisi kebijakan moneter atau alokasi kredit, maka LK akan tetap ada meskipun tidak ada ketidaksempurnaan pasar keuangan. Teori aliran dana menunjukkan 3 alasan utama untuk meyakini bahwa LK itu istimewa. Bersama dengan 2 alasan terkait lainnya, pada kenyataannya akademisi, pembuat kebijakan, dan regulator mengidentifikasikan bidang khusus lainnya yang berkaitan dengan fungsi tertentu dan LK atau kelompok lembaga keuangan. Yang pertama ada transmisi kebijakan moneter. Transmisi kebijakan moneter, sifat deposito lembaga keuangan sangat liquid telah menyebabkan diterima oleh publik sebagai alat tukar yang paling banyak digunakan dalam perekonomian. Karena kewajiban lembaga penyimpanan merupakan komponen penting dari jumlah uang beredar yang berdampak pada tingkat inflasi. Mereka memainkan peran kunci dalam transmisi kebijakan moneter dari bank sentral ke seluruh perekonomian, yang artinya lembaga penyimpanan adalah saluran di mana tindakan kebijakan moneter berdampak pada sektor keuangan lainnya dan perekonomian secara umum. Memang, alasan utama Amerika Serikat dan pemerintah dunia menyelamatkan banyak lembaga penyimpanan dan meningkatkan batas asuransi simpanan dari $100.000 menjadi $250.000 per orang per bank selama krisis keuangan adalah agar bank sentral dapat menerapkan pijakan kebijakan moneter yang agresif untuk memerangi pasar keuangan yang ambruk. Tindakan kebijakan moneter termasuk operasi pasar terbuka atau pembelian dan penjualan sekuritas di pasar sekuritas Treasury Amerika Serikat, menetapkan tingkat diskonto atau tarif yang dikenakan pada pemberi pinjaman terakhir dari Federal Reserve dan menetapkan persyaratan cadangan atau jumlah minimum lembaga penyimpanan aset cadangan harus menahan simpanan yang disimpan sebagai kewajiban di neraca mereka. Selanjutnya ada alokasi kredit. LK sering dianggap istimewa adalah karena LK merupakan sumber utama dan kadang-kadang satu-satunya sumber pembiayaan untuk sektor ekonomi tertentu yang telah diidentifikasi sebelumnya membutuhkan pembiayaan khusus. Pembuat kebijakan di Amerika Serikat dan sejumlah negara lain seperti Inggris telah mengidentifikasikan real estate perumahan karena membutuhkan subsidi khusus. Pemerintah Amerika Serikat bahkan secara langsung mendorong lembaga keuangan untuk berspesialisasi dalam pembiayaan bidang kegiatan ini melalui pembentukan Federal Farm Credit Banks yang agaknya penyediaan kredit untuk membuat rumah lebih terjangkau atau pertanian lebih layak mengarah ke masyarakat yang lebih stabil dan produktif. Lalu yang ketiga ada transfer kekayaan antar generasi atau intermediasi waktu. Kemampuan penabung untuk mentransfer kekayaan lintas generasi juga sangat penting bagi kesejahteraan sosial suatu negara. Oleh karena itu, asuransi jiwa dan dana pensiun seringkali didorong secara khusus melalui keringanan pajak khusus dan mekanisme subsidi lainnya untuk melayani dan mengakomodir kebutuhan tersebut. Proses transfer kekayaan menghindari
perlakuan pajak marginal penuh yang akan dikenakan oleh pembayaran langsung. Bentar. Selanjutnya ada layanan pembayaran. Lembaga penyimpanan istimewa karena efisiensi yang mereka berikan, layanan pembayaran secara langsung menguntungkan perekonomian. Dua layanan pembayaran penting adalah layanan clearing cek dan transfer kawat. Misalnya pada hari tertentu, pembayaran senilai triliun dolar dilakukan melalui Fedwire dan CHIPS, dua jaringan kawat pembayaran grosir terbesar di Amerika Serikat. Setiap gangguan dalam sistem ini mungkin akan menghasilkan kemacetan dalam sistem pembayaran yang mengakibatkan efek berbahaya bagi perekonomian. Selanjutnya ada intermediasi dominasi. Baik pasar uang maupun reksadana utang ekuitas adalah istimewa karena menyediakan layanan yang berkaitan dengan intermediasi denominasi karena mereka dijual dan denominasi yang sangat besar. Banyak aset berada di luar jangkauan penabung individu atau akan mengakibatkan penabung memiliki portofolio aset yang sangat tidak terdiversifikasi. Misalnya ukuran minimum sertifikat deposito atau CD yang dapat dinegosiasi adalah $100.000 dan kertas komersial atau hutang perusahaan jangka pendek sering dijual dalam paket minimum $250.000 atau lebih. Secara individual, penabung mungkin tidak dapat membeli instrumen tersebut. Namun, dengan membeli saham di reksadana, pasar uang bersama dengan investor kecil lainnya. Penabung rumah tangga. Namun, dengan membeli saham di reksadana, uang bersama dengan investor kecil lainnya, penabung rumah tangga mengatasi kendala untuk membeli aset yang dikenakan oleh ukuran denominasi minimum yang besar. Selanjutnya ada keistimewaan dan regulasi. Alka terlihat istimewa karena berbagai layanan yang mereka sediakan untuk sektor ekonomi. Kegagalan untuk menyediakan layanan ini atau gangguan dalam penyediaan efisien mereka dapat merugikan sumber akhir atau rumah tangga dan pengguna perusahaan tabungan. Krisis keuangan di akhir tahun 2000-an adalah contoh utama tentang bagaimana gangguan dalam penyediaan layanan keuangan dapat melumpuhkan pasar keuangan di seluruh dunia dan membawa ekonomi ke dalam resesi. Itu eksternalitas negatif mempengaruhi perusahaan dan rumah tangga ketika ada yang tidak beres di sektor FI, ekonomi membuat alasan untuk regulasi. Artinya, LK diatur untuk melindungi gangguan dalam penyediaan layanan yang dibahas sebelumnya dan biaya yang akan dikenakan pada ekonomi dan masyarakat pada umumnya. Misalnya, kegagalan bank dapat menghancurkan tabungan rumah tangga dan pada saat yang sama membatasi akses perusahaan terhadap kredit. Kegagalan perusahaan asuransi dapat membuat rumah tangga benar-benar terpapar penyakit katastrofik di usia tua dan penurunan pendapatan secara tiba-tiba saat pensiun. Selanjutnya, kegagalan FI individu dapat menimbulkan keraguan di benak para penabung mengenai stabilitas dan solvabilitas FI secara umum dan menyebabkan kepanikan dan bahkan berjalan di institusi yang sehat. Memang, kemungkinan ini memberikan alasan pada tahun 2009 untuk peningkatan tutup asuransi simpanan menjadi $250.000 per orang per bank. Pada saat ini, FDIC lebih mengkhawatirkan kemungkinan penularan karena beberapa lembaga penyimpanan utama atau DI, misalnya IndyMac, Washington Manual, gagal atau hampir gagal.
FDIC ingin menanamkan kepercayaan pada sistem perbankan dan membuat perubahan untuk menghindari deposan besar-besaran, lari dari banyak DI yang bermasalah dan bahkan lebih aman. Lebih banyak kegagalan DI dan keruntuhan sistem keuangan yang lebih besar. Meskipun regulasi mungkin bermanfaat secara sosial, regulasi juga membebankan biaya pribadi atau beban regulasi pada pemilik dan manajer lembaga keuangan individual. Misalnya peraturan melarang bank komersial memberikan pinjaman kepada peminjam individu yang melebihi lebih dari 15% dari modal ekuitas mereka, meskipun pinjaman mungkin memiliki nilai sekarang bersih yang positif bagi bank. Konsekuensinya, regulasi merupakan upaya untuk meningkatkan manfaat kesejahteraan sosial dan memitigasi biaya sosial dari penyediaan layanan FI, biaya private reguler relatif terhadap keuntungan private bagi produsen jasa keuangan disebut beban peraturan bersih. Meskipun mungkin bermanfaat secara sosial, biaya ini menambah biaya operasional swasta. Sejauh biaya tambahan ini membantu menghindari eksternalitas negatif dan untuk memastikan operasi ekonomi yang lancar dan efisien. Beban peraturan bersih adalah positif. Selanjutnya ada 6 jenis peraturan berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial bersih dari layanan perantara keuangan. Yang pertama ada peraturan keselamatan dan kesehatan, yang kedua ada peraturan kebijakan moneter, yang ketiga ada peraturan alokasi kredit, yang keempat ada peraturan perlindungan konsumen, yang kelima ada peraturan perlindungan investor, dan yang terakhir ada peraturan masuk dan pencharteran. Peraturan dikenakan secara berbeda pada berbagai jenis lembaga keuangan. Misalnya, lembaga penyimpanan adalah lembaga keuangan yang paling diatur secara ketat. Perusahaan pembiayaan di sisi lain tunduk pada lebih sedikit peraturan. Regulasi juga dapat diberlakukan di tingkat federal atau negara bagian dan terkadang di tingkat internasional seperti dalam kasus persyaratan modal bank. Akhirnya, karena sifat tersegmentasi secara historis dari sistem USFI, banyak peraturan dalam sistem itu yang khusus untuk institusi, misalnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dikenakan pada alokasi kredit bank kepada masyarakat lokal. Namun, peraturan khusus lembaga ini semakin diliberalisasi. Terus yang pertama ada peraturan keselamatan dan kesehatan untuk melindungi deposan dan peminjam dari resiko kegagalan FI karena misalnya kurangnya diversifikasi dalam portofolio aset, regulator telah mengembangkan mekanisme perlindungan berlapis. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memastikan keamanan dan kesehatan LK dan dengan demikian menjaga kredibilitas LK di mata peminjam dan memberi pinjaman. Memang bahkan selama krisis keuangan terburuk, simpanan berjalan di bank, lembaga tabungan, dan sertifikat kredit tidak terjadi. Ini karena peraturan keselamatan dan kesehatan yang berlaku melindungi hampir semua deposan dari kehilangan uang mereka. Jadi, sementara kegagalan lembaga penyimpanan meningkat secara signifikan selama krisis, deposan tidak perlu merasa tidak perlu banyak berlari. Pada lapisan perlindungan pertama adalah syarat yang mendorong LK untuk mendiversifikasi aset mereka. Dengan demikian, bank diharuskan untuk tidak meminjamkan pinjaman lebih dari 15% dari dana modal sendiri kepada satu perusahaan atau peminjam. Lapisan perlindungan kedua berkaitan dengan tingkat
modal minimum atau dana ekuitas yang dibutuhkan oleh pemilik LK untuk menandai operasinya. Selanjutnya ada lapisan perlindungan ketiga, adalah penyediaan dana penjamin seperti Deposit Insurance Fund atau DIF untuk lembaga penyimpanan, Security Investor Protection Corporation atau SIPC untuk perusahaan sekuritas dan dana penjaminan negara yang dibentuk dengan dorongan regulator untuk memenuhi kebangkrutan, kerugian bagi pemegang klaim kecil dalam industri asuransi jiwa dan properti kecelakaan. Lapisan keempat regulasi adalah pemantauan dan pengawasan itu sendiri. Regulator mewajibkan semua lembaga keuangan, baik bank, perusahaan sekuritas, atau perusahaan asuransi untuk beberapa tingkat pemantauan dan pengawasan. Ini melibatkan pemeriksaan di tempat serta membuat laporan dan laporan akuntansi oleh LK secara tepat waktu untuk evaluasi di luar tempat. Sama seperti penabung menunjuk LK sebagai pengawas yang didelegasikan untuk mengevaluasi perilaku dan tindakan peminjam akhir, masyarakat menunjukkan regulator untuk memantau perilaku dan kinerja LK. Bahkan, dari perubahan peraturan yang diusulkan sebagai reaksi terhadap krisis keuangan termasuk peningkatan yang signifikan dalam pemantauan dan pengawasan lembaga keuangan manapun yang mengalami yang kegagalannya dapat menimbulkan dampak sistemik yang serius. Yang terakhir, perhatikan bahwa regulasi bukannya tanpa biaya bagi mereka yang diatur. Misalnya, regulator masyarakat mungkin mewajibkan LK untuk memiliki lebih banyak modal ekuitas daripada yang diyakini oleh pemilik swasta untuk kepentingan terbaik mereka sendiri. Demikian pula, menghasilkan informasi yang diminta oleh regulator sangat mahal bagi LK karena melibatkan waktu manajer, pengacara, dan dana akuntan. Sekali lagi, jumlah informasi yang optimal secara sosial mungkin berbeda dari jumlah optimal LK secara pribadi. Selanjutnya, ada regulasi kebijakan moneter. Motivasi lain untuk regulasi menyangkut peran khusus yang dimainkan bank dalam transmisi kebijakan moneter dari Federal Reserve atau Bank Sentral ke seluruh perekonomian. Masalahnya adalah bank sentral secara langsung hanya mengontrol jumlah uang kertas dan koin dalam ekonomi disebut uang luar, sedangkan sebagian besar jumlah uang beredar terdiri dari deposito disebut uang dalam. Secara teori, bank sentral dapat memvariasikan jumlah uang tunai atau uang luar dan secara langsung mempengaruhi posisi cadangan bank serta jumlah pinjaman dan simpanan yang dibuatnya tanpa mengatur portofolio bank secara formal. Di sebagian besar negara, pembuat peraturan biasanya memberlakukan tingkat minimum cadangan kas yang diperlakukan untuk disimpan terhadap simpanan. Beberapa orang berpendapat bahwa memberlakukan persyaratan cadangan seperti itu membuat kontrol pasokan uang dan transmisinya lebih dapat diprediksi. Cadangan semacam itu juga menambah beban peraturan bersih FI jika jumlahnya lebih dari yang menurut lembaga diperlukan untuk tujuan likuiditasnya sendiri. Selanjutnya ada peraturan alokasi kredit, yaitu regulasi alokasi kredit mendukung pinjaman FI untuk sektor-sektor yang penting secara sosial, seperti perumahan dan pertanian. Peraturan ini mungkin mengharuskan FI untuk memiliki jumlah minimum aset di satu sektor ekonomi tertentu, atau menetapkan suku bunga, harga, atau biaya maksimum untuk mensubsidi sektor tertentu. Pembatasan harga dan kuantitas seperti itu mungkin memiliki pembenaran atas dasar kesejahteraan sosial, terutama jika masyarakat memiliki preferensi untuk sektor perumahan dan pertanian yang kuat atau dan disubsidi. Namun, peraturan tersebut juga dapat merugikan LK yang harus menanggung biaya pribadi untuk memenuhi banyak peraturan tersebut.
Sepanjang biaya pribadi bersih dan pembatasan tersebut positif, pembatasan tersebut menambah biaya dan mengurangi efisiensi LK yang melakukan intermediasi. Selanjutnya ada regulasi perlindungan konsumen. Banyak analisis percaya bahwa Undang-Undang Perlindungan Masyarakat dan Konsumen memberlakukan beban peraturan bersih yang cukup besar pada LK tanpa memberikan manfaat sosial yang mengimbangi yang meningkatkan akses yang sama ke pasar hipotek dan pinjaman. Namun seiring berjalannya diregulasi dan tren ke arah konsolidasi dan perbankan universal terus berlanjut, ada kemungkinan undang-undang tersebut akan diperluas di luar bank ke penyedia jasa keuangan lainnya, seperti perusahaan asuransi yang saat ini tidak tunduk pada komunitas CRA atau persyaratan pinjaman. Memang Biro Perlindungan Keuangan Konsumen baru untuk melindungi konsumen di seluruh sektor keuangan dari praktik yang tidak adil, menipu, dan kasar adalah bagian dari reformasi Wall Street dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang disahkan oleh Kongres AS pada tahun 2010. Bentar. Selanjutnya, reformasi kartu kredit baru tagihan efektif pada tahun 2010 menempatkan pembatasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam tindakan yang mungkin dilakukan oleh semua penerbit kartu kredit terhadap pemegang kartu kredit. Termasuk dalam RUU itu adalah batasan kenaikan suku bunga yang diperoleh selama tahun pertama, batasan biaya dan denda yang mungkin dikenakan oleh perusahaan kartu kredit, perlindungan terhadap kenaikan suku bunga yang sewenang-wenang, ketentuan yang memberi pemegang kartu kredit waktu yang cukup untuk membayar tagihan mereka, dan penghapusan default universal atau praktik di mana penerbit kartu kredit akan menaikkan suku bunga dengan pada rekening pelanggan akibat tindakan pada rekening lain, misalnya melewatkan pembayaran tagihan utilitas akan mengakibatkan kenaikan tarif kartu kredit. Selanjutnya ada peraturan perlindungan investor, yaitu sejumlah besar undang-undang melindungi investor yang menggunakan bank investasi secara langsung untuk membeli sekuritas dan atau secara tidak langsung untuk mengakses pasar sekuritas melalui investasi di reksadana atau dana pensiun. Berbagai undang-undang melindungi investor dari penyalahgunaan seperti perdagangan orang dalam, kurangnya pengungkapan penyimpanan langsung, dan pelanggaran tanggung jawab fidusia. Perundang-undangan penting yang mempengaruhi bank investasi dan reksadana termasuk Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 dan 1934, Undang UU Perusahaan Investasi tahun 1940 dan UU Reformasi Wall Street dan Perlindungan Konsumen tahun 2010, seperti halnya UU Perlindungan Konsumen, kepatuhan terhadap UU ini dapat menyebabkan kerugian bersih beban peraturan pada LK. Selanjutnya ada peraturan masuk. Masuk dan kegiatan LK juga diatur, misalnya peraturan pencharteran bank yang baru, meningkatkan atau menurunkan biaya masuk ke sektor keuangan mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang sudah bersaing di industri itu. Dengan demikian, industri sangat terlindungi dari pendatang baru dengan biaya langsung yang tinggi, misalnya melalui ekuitas atau kontribusi modal yang diperlukan dan biaya tidak langsung yang tinggi, misalnya dengan membatasi individu yang dapat mendirikan LK untuk masuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan yang ada daripada perusahaan yang masuk. Relatif mudah. Selain itu, peraturan seperti UU Modernisasi Jasa Keuangan tahun 1999 menentukan ruang lingkup kegiatan yang diizinkan berdasarkan piagam tertentu. Semakin luas rangkaian kegiatan jasa keuangan yang diizinkan berdasarkan suatu piagam tertentu, semakin berharga piagam tersebut. Nilai
I, dan ukuran beban peraturan bersihnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Askia Rifda. Selanjutnya akan membahas dinamika keistimewaan yang berubah. Setiap saat, setiap FI memasok serangkaian layanan keuangan terkait broker, terkait transformasi aset ataupun keduanya, dan tunduk pada beban peraturan bersih tertentu. Karena tuntutan akan fitur khusus jasa keuangan berubah, sebagai akibat dari perubahan preferensi, kondisi ekonomi makro, dan teknologi, satu atau lebih bidang industri jasa keuangan menjadi lebih atau kurang menguntungkan. Demikian pula perubahan peraturan dapat menambah atau mengurangi beban peraturan bersih yang dihadapi dalam penyediaan jasa keuangan di area tertentu. Tekanan permintaan, biaya, dan peraturan ini tercermin dalam perubahan pangsa pasar di berbagai bidang jasa keuangan karena beberapa kontrak dan lainnya berkembang. LK yang ingin bertahan dan makmur harus cukup fleksibel untuk pindah ke area layanan keuangan yang berkembang dan menjauh dari area yang berkontraksi. Jika pembatasan aktivitas regulasi menghambat atau mengurangi fleksibilitas yang dapat digunakan LK untuk mengubah bauran produk mereka. Hal ini akan mengurangi kemampuan kompetitif dan efisiensi penyampaian layanan keuangan mereka. Artinya, hambatan aktivitas dalam industri jasa keuangan dapat mengurangi kemampuan untuk melakukan diversifikasi dan berpotensi menambah beban peraturan bersih yang dihadapi oleh LK. Next. Yang pertama ada tren di Amerika Serikat. Sejumlah tren penting terbukti. Yang paling nyata adalah penurunan total pangsa lembaga penyimpan sejak Perang Dunia Kedua. Secara khusus, pangsa bank komersial menurun dari 54,5 menjadi 35,8% antara tahun 48 sampai 2015. Sementara pangsa penghematan turun dari 12 menjadi 6,7% selama periode yang sama. Dengan demikian, layanan yang disediakan oleh lembaga penyimpan menjadi relatif kurang signifikan secara porsi dari semua layanan yang disediakan oleh LK. Demikian pula perusahaan asuransi yang juga mengalami penurunan saham sekunder dari 26 menjadi 15%. Kecenderungan peningkatan yang paling dramatis adalah peningkatan pangsa perusahaan investasi, meningkatkan pangsa mereka dari 0,3 menjadi 22,6%. Perusahaan investasi berbeda dari bank dan perusahaan asuransi karena mereka memberikan akses yang lebih murah kepada penabung ke pasar sekuritas langsung. Mereka melakukannya dengan mengeksploitasi keunggulan komparatif dari ukuran dan diversifikasi dengan transformasi klaim keuangan, seperti transformasi jatuh tempo, menjadi perhatian yang lebih kecil. Next. Dengan demikian, reksadana terbuka membeli saham dan obligasi langsung di pasar keuangan dan menerbitkan saham penabung yang nilainya dikaitkan secara pro rata langsung dengan nilai portofolio aset reksadana. Demikian pula, reksadana pasar uang berinvestasi dalam aset keuangan jangka pendek seperti surat berharga komersial, CD, dan treasury bills, dan menerbitkan saham yang terkait langsung dengan nilai portofolio yang mendasarinya. Sejauh dana ini terdiversifikasi secara efisien, mereka juga menawarkan perlindungan resiko harga dan layanan likuiditas. Next. Yang kedua ada bangkitnya perusahaan induk jasa keuangan. Sejauh pasar jasa keuangan efisien dan tren ini mencerminkan
kekuatan permintaan dan penawaran, mereka menunjukkan tren penabung semakin memilih intermediasi denominasi dan layanan informasi yang disediakan oleh reksadana. LK ini memberikan investasi yang sangat mirip dengan investasi terdiversifikasi di pasar sekuritas langsung atas perubahan klaim keuangan yang ditawarkan oleh LK tradisional. Kecenderungan ini juga dapat menunjukkan bahwa beban peraturan bersih pada LK tradisional lebih tinggi daripada beban peraturan pada perusahaan investasi. Memang LK tradisional tidak dapat menghasilkan layanan mereka dengan biaya seefisien mungkin sebelumnya. Next. Menyadari tren yang berubah, Kongres AS mengesahkan Undang-Undang Modernisasi yang mencabut penghalang Glass-Steagall tahun 1933 antara perbankan komersial, asuransi, dan perbankan investasi. Undang-undang tersebut yang dipromosikan sebagai perubahan terbesar dalam peraturan lembaga keuangan dalam 70 tahun. Memungkinkan terciptanya perusahaan induk jasa keuangan memungkinkan terciptanya perusahaan induk jasa keuangan yang dapat terlibat dalam kegiatan perbankan, kegiatan asuransi, dan kegiatan sekuritas. Dengan demikian, setelah 70 tahun pemisahan sebagian atau seluruhnya antara asuransi, perbankan investasi, dan perbankan komersial, Undang-Undang Modernisasi Layanan Keuangan tahun 1999 membuka pintu bagi pembentukan lembaga keuangan layanan teknologi AS
yang serupa dengan yang ada sebelum tahun 1933 tadi, dan yang ada di banyak negara lain. Next. Lalu ada pergeseran dari pengukuran risiko dan manajemen dan krisis keuangan. Tentu saja peristiwa besar yang mengubah dan membentuk kembali industri jasa keuangan adalah krisis keuangan di akhir tahun 2000-an, saat LK menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan yang ditimbulkan oleh Undang-Undang FSM. Salah satu hasilnya adalah peningkatan dramatis dalam risiko sistem keuangan, yang sebagian besar disebabkan oleh pergeseran model perbankan dari model berasal dan bertahan menjadi berasal untuk mendistribusikan. Namun, model perbankan tradisional menghadapkan institusi pada potensi likuiditas, suku bunga, dan risiko kredit. Dalam upaya untuk menghindari eksposur risiko ini dan menghasilkan trade-off pengembalian risiko yang lebih baik, bank telah beralih ke model underwriting di mana mereka berasal atau peminjam gudang dan kemudian dengan cepat menjualnya. Next. LK secara manajemen risiko perusahaan. LK secara tradisional memeriksa pengukuran dan manajemen risiko berdasarkan area fungsional. Baru-baru ini mereka telah mengakui nilai manajemen risiko perusahaan. Manajemen risiko perusahaan mengakui pentingnya memprioritaskan dan mengelola seluruh spektrum risiko sebagai portofolio risiko yang saling terkait. Proses tersebut juga berupaya menanamkan manajemen risiko sebagai komponen dalam semua keputusan penting di seluruh FI. IRM menjadi yang terdepan bagi banyak LK selama dan setelah krisis keuangan. Ketika praktik manajemen risiko mereka diawasi secara ketat, banyak LK telah berinvestasi besar-besaran dalam sistem manajemen dan pengukuran risiko tingkat lanjut hanya untuk membuat mereka gagal mendeteksi atau mengendalikan eksposur risiko yang mengarah ke krisis. Next. Tren global. Selain tren domestik ini, LKAS kini harus bersaing tidak hanya dengan LK domestik lainnya, tetapi semakin meningkat dengan LK asing yang menyediakan layanan seperti layanan pembayaran dan intermediasi denominasi yang sebanding dengan LKAS. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.